Malas merupakan salah satu kunci menuju kesuksesan. Oke, disclaimer dulu. Ini merupakan pendapat atau sudut pandang gue sendiri, yang awalnya melihat malas itu dengan makna negatif, dan gue rubah menjadi makna yang lebih positif. Jangan salah paham dulu. Tonton sampai habis dan jangan di skip-skip, biar lu paham maksud dari video ini dan mendapatkan manfaatnya. Malas itu apa? Malas menurut KBBI adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Pokoknya malas merupakan suatu rasa yang timbul dari dalam diri kita yang membuat kita menjadi tidak produktif, menunda-nunda aktivitas atau bahkan tidak melakukan aktivitas tersebut. Tapi gue mau mengubah sudut pandang kalian yang awalnya memaknai kata malas ini sebagai hal yang negatif menjadi hal yang lebih positif. Kita ambil, kita petik sisi positifnya dari kata malas ini. Kalian pasti nggak nyangka. Sebenarnya, malas bisa menjadi salah satu kunci menuju kesuksesan. Pertanyaannya adalah, kok bisa? Karena ketika kita merasa malas, itu tanda bahwa tubuh dan pikiran kita butuh istirahat atau bahkan strategi baru. Jadi, daripada memaksa diri terus-terusan kerja tanpa henti, lebih baik kita dengarkan rasa malas itu dulu. Kadang, malas bisa bikin kita lebih selektif dalam memilih kegiatan. Selektif itu apa sih? Selektif berarti kita memilih yang terbaik atau paling penting di antara banyak kegiatan atau aktivitas yang kita mau lakukan. Misalnya, ketika lu malas buat ikut-ikutan kegiatan yang gak penting atau gak ada manfaatnya, itu artinya tubuh pikiran lu itu lagi fokus buat sesuatu yang lebih berguna dan produktif. Dan tahu bahwa kegiatan itu tuh gak ada manfaatnya buat diri lu. Bayangin kalau ada temen yang ngajak lu buat jalan-jalan atau nongkrong yang gak jelas manfaatnya buat apa, tapi lu tahu itu bakal buang-buang waktu lu untuk sesuatu yang lebih produktif. Di saat kayak gitu, rasa malas bisa jadi penyelamat. Lu bisa pakai waktu lu buat hal-hal yang lebih berarti, belajar sesuatu yang baru atau ngembangin skill yang lu punya. Di sini masalahnya adalah, lu berani nggak bilang tidak dulu ke teman-teman lu yang ngajak lu nongkrong, healing segala macam itu. It's okay lah kalau nongkrongnya itu bahas bisnis, sharing pengalaman atau ilmu pengetahuan yang berguna buat hidup lu, yang jelas, yang manfaatnya itu kelihatan jelas gitu buat hidup lu. Tapi kan kebanyakan cuma nongkrong dan jalan-jalan gak jelas. Ini yang kebanyakan dilakukan oleh banyak anak-anak muda sekarang. Bahkan teman-teman gue sendiri pun melakukannya. Dan ketika mereka dinasihati, malahan kita yang dikucilkan atau bahkan bisa dimusuhi oleh mereka. Nah, solusi untuk mengatasi situasi tersebut adalah mulai dari sekarang belajar untuk menetapkan prioritas. Tentukan apa yang benar-benar penting dan berguna buat lo. Buat daftar kegiatan yang ingin lo lakukan dan yang harus lo hindari. Juga belajar untuk mengatakan tidak dengan tegas namun tetap sopan. Lo bisa bilang, sorry guys, gue lagi fokus sama proyek pribadi nih. Atau, gue harus belajar buat ujian, next time ya. Dan begitu lo akan tetap dihargai teman-teman lo, dan lo bisa menjaga fokus dan tetap produktif. Buat jadwal harian atau mingguan yang jelas. Alokasikan waktu untuk istirahat yang cukup dan waktu untuk bekerja atau belajar. Ingat, istirahat yang terencana juga penting untuk menjaga produktivitas. Dan yang paling penting, tetap konsisten dengan rencana yang sudah lo buat. Intinya adalah, gunakan rasa malasmu itu untuk menghindari hal-hal yang membuatmu tidak produktif. Jadikan malas sebagai sinyal untuk lebih selektif dan fokus pada hal-hal yang bermanfaat. Semoga dengan video ini lu bisa melihat malas dari sudut pandang yang berbeda dan bisa lebih produktif lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya lu gak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.